Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke pembahasan tugas fluida statis part 2, yang mana Ustazah pernah sebelumnya ngasih 2 soal tugas ya. Nah, soal yang pertama di sini, perhatikan gambar pengisap hidrolik di bawah ini. Ada 2 penampang kecil dan besar. Diketahui diameter A2 adalah 5 kali diameter A1. Jadi perlu kita tulis juga, boleh, dua-duanya adalah 5 kali D1. Apabila A1 ditekan dengan gaya 100 Newton, jadi F1 nya 100 Newton, massa yang dapat diangkat A2 pada keadaan seimbang sebesar berapa? Pertanyaannya adalah M2. Ketika di sini yang digunakan adalah pengisap hidrolik, maka kita menggunakan hukum Pascal bahwa tekanannya adalah sama besarnya antara pengisap hidrolik yang kecil maupun yang besar, gitu ya. Jadi baik pipa yang kecil maupun yang besar itu adalah tekanannya sama. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 nya berapa tadi? 100 Newton. Kita masukkan 100. A1 nya karena kita pakai diameter, bisa menggunakan luas penampang dari pipanya, jadi 1/4 pi D1 kuadrat, luasnya bentuknya lingkaran. F2 nya yang ditanyakan massa, berarti kita hubungkan dengan berat, jadi M2 kali G per 1/4 pi D2 kuadrat, gitu ya. Jadi ini sama-sama punya 1/4 pi, berarti bisa kita coret 1/4 pi nya ini juga tuh. Jadi 1/4 pi nya dicoret, tinggal 100 per D1 kuadrat, 100 per D1 kuadrat sama dengan M2, G nya 10, kita masukkan, gravitasinya 10 aja nggak apa-apa, per D2 kuadrat. Jadi kalau sudah 100 sama 10, ini bisa kita sederhanakan, berapa dibagi 10 ya. Jadi yang di sini nanti ini 100 sama 10 kita bagi, jadi tinggal 10. Masih 10 di sini. Jadi 10 per D1 kuadrat sama dengan M2 per D2 nya kita ganti. Oh, D2 nya tadi diketahui 5D1, berarti kita masukkan 5D1 dikuadratkan. Jadi yang dikuadratkan 5D1 secara keseluruhan. Jadi 10 per D1 kuadrat sama dengan M2 per 25. Ini dikuadratkan ya. 5 kuadrat dikuadratkan 25 D1 kuadrat. Nah, kalau sudah sama-sama punya D1 kuadrat, kita coret D1 kuadratnya. Nah, D1 kuadratnya kita coret. Jadi tinggal M2-nya berapa? Yang ditanyakan M2. M2-nya berarti tinggal 250 kg itu. Nah, pertanyaan yang kedua. Beberapa peserta didik ingin menentukan massa jenis suatu benda. Benda tersebut dicelupkan ke dalam air yang berlapiskan bensin. Sebanyak 60%-nya volume benda itu berada di dalam air, sedangkan 25%-nya berada dalam bensin, dan sisanya di atas permukaan bensin. Berarti sisanya nanti adalah 15%. Jika massa jenis bensin 680 kg per meter kubik dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik, massa jenis bola plastik, maksudnya bola plastik adalah bendanya tadi, bola plastik kayak gitu, sebesar berapa gram per cm kubik. Nah, sekarang pertanyaannya nanti dalam gram per cm kubik. Dituliskan dulu yang diketahui, boleh, silakan. Rho bensinnya 680 kg per meter kubik, rho airnya 1000 kg per meter kubik. Kemudian yang diketahui lagi adalah rho benda atau bola plastik yang tadi yang tercelup di dalam fluida. Fluida di sini adalah yang air. Jadi volume benda yang tercelup di dalam air itu 60% dari volume benda keseluruhan. Sedangkan volume benda yang tercelup di dalam bensin itu adalah 25% dari volume bendanya. Berapakah massa jenis benda atau bola plastik ini? Itu pertanyaannya. Nah, karena di sini tadi
yang tercelup ke dalam air itu ada 60%, sedangkan bensinnya 25%, dan ada bagian yang berada di atas permukaan fluida, maka peristiwa ini dalam keadaan terapung. Syarat dari keadaan terapung itu adalah gaya angkatnya sama dengan berat benda, di FA sama dengan W. FA itu adalah gaya angkat siapa yang mengalami, jadi gaya angkat dari fluida terhadap bendanya. Karena fluidanya ada dua jenis, maka kita tuliskan gaya angkat oleh air ditambah dengan gaya angkat oleh bensin gitu ya. W-nya adalah berat benda. Berat benda itu kan M kali G. M-nya kita jabarkan menjadi rho benda kali V benda kali G, itu V-nya. Sedangkan FA gaya angkatnya untuk air itu adalah rho air kali volume benda yang tercelup dalam air, VBF-nya adalah air di sini, kali G, ditambah dengan untuk yang bensin rho, ini bensin ya tadi ya, Ustaz di sini. Harusnya rho bensin kali volume benda yang tercelup dalam bensin kali G gitu. Kalau udah G-nya berarti tinggal dicoret. Ini G-nya coret semua. Kenapa? Karena punya G. Nah, jadi ini tadi minyak ini adalah bensin ya. Ini juga bensin. Oke. Maksudnya adalah bensin. Kita masukkan kalau sudah. Rho airnya 1000 tadi sudah dalam satuan internasional, kilogram per meter kubik satuannya. Kemudian volume benda yang tercelup di dalam air tadi adalah 60% dari volume benda, ditambah dengan rho bensinnya adalah 680, sedangkan volume benda yang tercelup dalam bensinnya adalah 25% dari volume benda seluruhnya, sama dengan rho benda kali V benda gitu. Sama-sama punya V benda masing-masing. Ini sama-sama punya volume benda, berarti bisa kita coret volume bendanya. Nah, itu ya. Nah, sekarang tinggal berapa di sini? 1000 kali 60% itu berarti 60/100 kali 1000, 600 ya. Kemudian di sini 25/100 kali 680 atau 680 kali 1/4 itu 170 sama dengan rho bendanya. Berarti rho bendanya berapa? Di jumlah 770. Karena tadi satuannya sudah SI semua, berarti untuk rho benda 770 kg per meter kubik. Sedangkan pertanyaannya dalam gram per centimeter kubik, berarti perlu kita ubah ke gram per centimeter kubik, yaitu 0,77 gram per centimeter kubik, seperti itu ya. Oke. Sekarang ada tambahan latihan soal khusus hukum Archimedes. Karena ini biasanya soal-soal yang keluar itu bermacam-macam modelnya, tipe soalnya untuk hukum Archimedes ini. Nah, soal yang pertama sebagai contoh dari Ustazah. Sebuah benda diletakkan dalam dua zat cair yang berbeda. Saat dimasukkan ke zat cair A, benda akan melayang. Adapun saat dimasukkan ke zat cair B, benda tercelup sepertiga bagian. Jadi ada perbedaan ini. Ketika dimasukkan ke zat cair A, bendanya akan melayang. Tapi ketika dimasukkan ke zat cair B, dia tercelup sepertiga bagian, berarti terapung ya. Nah, pertanyaannya, perbandingan massa jenis zat cair A dan zat cair B adalah berapa? Nah, di sini sudah Ustazah kasih penyelesaiannya. Jadi nanti juga bisa dipelajari ulang ya untuk video kali ini. Nah, pertanyaannya tadi adalah ini, massa jenis zat cair A dan zat cair B ini perbandingannya berapa? Ketika benda dimasukkan ke zat cair A, dia akan melayang. Ketika dimasukkan ke zat cair B, dia akan tercelup sepertiga bagian. Bagiannya itu maksudnya adalah sepertiga dari volume benda. Tuh.
Benda dalam zat cair A saat keadaan melayang. Nah, ini kita analisis satu-satu. Benda dalam zat cair A pada saat melayang, maka syaratnya adalah Fa sama dengan W. Tapi kalau dia dalam keadaan melayang, volume benda yang tercelup dalam fluida kan seluruhnya dari volume benda. Maka VBF-nya sama dengan VB karena tercelup seluruhnya, itu melayang. Nah, kalau sudah kita masukkan tadi dari syarat Fa sama dengan W. Fa gaya angkat ke atasnya ini adalah rho A, rho zat cair A, kali volume benda yang tercelup dalam fluida kali G. W-nya adalah rho benda kali V benda kali G, karena ini dari M. M itu rho kali V ya. Jadi rho benda kali V benda kali G. Nah, ini bisa kita coret apanya? G-nya ya. Nah, ini G-nya kita coret. Jadi tinggal rho A kali VBF sama dengan rho B kali VB. Karena melayang dia tercelup seluruhnya, bendanya tercelup seluruhnya, maka volume benda yang tercelup itu juga sama dengan volume benda. Nah, itu. Jadi tinggal rho A-nya sama dengan rho B, didapatkan persamaan ini. Jadi zat cair A ini massa jenisnya itu sama dengan massa jenis benda itu. Oke, analisis yang kedua. Dari keadaan yang kedua, benda dalam zat cair B saat keadaan terapung, maka saat keadaan terapung, syaratnya apa kalau saat keadaan terapung? Saat keadaan terapung juga sama, Fa-nya sama dengan W. Fa-nya kita tuliskan. Nah, pada zat cair B, Fa-nya adalah rho B kali VBF kali G. Sedangkan beratnya adalah sama, rho benda kali V benda kali gravitasi, sama dengan keadaan awal tadi, keadaan yang A. Nah, di sini sama-sama punya G, kita coret aja G-nya. Nah, cuman untuk VBF sama VB nggak bisa dicoret ya, karena di sini keadaannya tidak melayang ya, keadaannya tidak melayang. Jadi volume benda yang tercelup dengan volume benda itu berapa bagiannya? Jadi rho yang di sini adalah rho dari zat cair B, rho B kali volume benda yang tercelup sepertiga bagian dari VB, kita tuliskan sepertiga VB sama dengan rho B kali VB. Nah, di sini dia sama-sama punya VB. Nah, kalau sama punya VB, kita coret aja. Jadi rho B-nya berapa nilainya? Sepertiga rho bendanya, maksud saya. Rho bendanya nilainya adalah sepertiga rho B, zat cair B ini maksudnya. Jadi kalau rho B yang di sini persamaan 1 tadi sama dengan rho A, rho benda yang persamaan 2 itu sama dengan sepertiga rho B, maka bisa kita samakan, substitusikan. Jadi rho A-nya sama dengan sepertiga rho B itu ya. Dari sini sama sini. Jadi seperti rho A-nya, jadi rho A-nya itu ada sepertiga rho B, didapatkan hasilnya itu. Nah, dilihat kalau sudah opsi jawaban di sini ada, berarti jawabannya adalah rho A-nya sepertiga rho B. Tuh. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini, ada wadah A sama B, yang A diisi air, yang B diisi larutan garam pekat. Kemudian di sini ada telur mentah yang dia dimasukkan ke wadah A dan B. Kondisi dari yang pilihan ganda ini yang tepat yang mana itu ya. Kalau air dengan telur mentah ini massa jenisnya lebih besar massa jenis dari telur mentah. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam air, maka dia akan tenggelam. Oke, kalau sekarang untuk larutan garam pekat, ketika dimasukkan ke larutan garam pekat, nah ini bisa jadi massa jadinya sama antara larutan garam pekat dengan telur mentah, tapi bisa juga larutan garam pekatnya ini massanya lebih besar. Kita lihat opsi yang di wadah A dia tenggelam itu ada C dan D. C dan D. Sedangkan wadah B kalau dia tenggelam itu kan nggak mungkin. Karena di sini
larutannya beda dengan air. Nah, ini berarti mungkin. Nah, kira-kira nanti terapung atau melayang? Berarti jawabannya adalah D. Wadah A-nya tenggelam, wadah B-nya terapung gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga. Soal yang ketiga. Balon yang berisi helium akan dipasang pada hiasan yang digunakan di dalam ruangan aula sebuah hotel. Hiasan memiliki massa 18 kg. Jadi ini hanya gambaran. Jadi kalau misalkan hiasannya gambarannya seperti ini, dia massanya 18 kg. Pasti dia punya berat ke bawah gitu kan. Berat ke bawahnya berapa berarti? V-nya 180 ya. Karena V itu massa kali gravitasi. Gravitasinya kita bulatkan saja 180. Sekarang dia mau diangkat ke atas oleh balon yang berisi helium, maka ada yang namanya gaya angkat ke atas. Balon yang dibutuhkan untuk mengangkat hiasan tersebut banyak berapa? Jadi dia untuk mengangkat hiasan ini butuh balon berapa? Itu pertanyaannya. Nah, sedangkan di sini diketahui bahwa volume balon udara itu 1,5 meter kubik, berarti VB, V-nya V balon boleh. V balonnya 1,5 meter kubik. Sedangkan di sini massa jenis helium, berarti rho He itu ada 1,2 kg per meter kubik. Sekarang kita lihat balon yang dibutuhkan untuk mengangkat hiasan itu sebanyak berapa. Nah, supaya terangkat itu berarti dia akan kondisinya akan melayang ya. Kondisinya dia akan melayang di udara. Maka kita butuh syarat untuk melayang. Di FA sama dengan V. FA-nya itu adalah rho fluida kali volume benda yang tercelup dalam fluida. Kalau di sini adalah volume benda yang di saat dia mau melayang gitu. Rho fluidanya itu helium ya. Balonnya di sini FA. FA-nya ini rho-nya adalah rho helium. Volume benda ini adalah volume benda yang tercelup, bukan tercelup lagi, tapi ini volume benda yang di dalam fluida kali gravitasi. Nah, W-nya adalah massa kali gravitasi. Ini bisa kita coret G-nya ya. Kita coret G-nya. Nah, volume bendanya tadi berapa? Volume balon boleh, volume benda boleh. Jadi kita butuh berapa balon? Nah, volume balon ya. Jadi satu rho heliumnya adalah 1,2. Ini volume balon ini berarti adalah banyaknya balon dikali volume balonnya itu. Jadi N kali 1,5. 1,2 kali N kali 1,5 sama dengan tadi massanya 18. Berarti N-nya adalah 18 dibagi 1,8 yaitu 10 buah. Tuh. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Neraca bekas menunjuk angka 30 Newton ketika sebongkah batu terikat pada neraca. Ini artinya pada saat batunya ditimbang dengan menggunakan neraca ini di udara. Jadi ketika batu seluruhnya dicelupkan dalam air, maka nanti akan terukur di neraca bekas itu menunjukkan angka yang berbeda. Di sini 26 Newton. Nah, ada selisih. Nah, selisihnya ini merupakan apa? Gaya angkatnya gitu ya. Jika massa jenis air 1 gram per cm kubik, ini belum SI, kalau dalam SI 1000 kg per meter kubik, berapakah massa jenis batu tersebut? Nah, perlu kita tuliskan di sini yang diketahui boleh. Jadi ketika ditimbang di udara 30 Newton, ketika ditimbang di dalam airnya 26 Newton. Rho airnya itu 1000 kg per meter kubik. Berapakah massa jenis batunya atau rho bendanya? Jadi selisih dari
berat yang di udara dan berat di dalam air itu adalah gaya angkatnya, di FA sama dengan WU min WF. Gaya angkat air terhadap benda itu adalah rho fluida kali volume benda yang tercelup dalam fluida kali gravitasi. Selisihnya tadi 4 ya, 30 sama 26. Kita masukkan rho fluidanya air 1000, volume benda yang tercelup di dalam fluida. Jelas kalau kita ukur di dalam air, beratnya diukur dalam air, pasti bendanya dimasukkan seluruhnya, maka volume benda yang tercelup dalam fluidanya sama dengan volume benda itu sendiri. Jadi sama dengan VB, G-nya 10 sama dengan 4. Nah, kita tuliskan bahwa VB-nya adalah 4 dibagi 10 pangkat 4, sehingga 4 dikali 10 pangkat min 4. Satuannya, di sini satuannya adalah meter kubik. Saya ketik. Kemudian untuk mencari berapakah massa jenis benda, kalau massa jenis benda, rho bendanya itu kaitannya sama jelas massa benda. Jadi kita kaitkan dengan berat bendanya. W-nya adalah W yang dipakai W di udaranya, karena kalau W di dalam fluida yang kita pakai ini adalah berat semuanya. Berat aslinya ada di sini, W di udara. Jadi W di udara itu massa benda kali gravitasi. Massa bendanya bisa kita uraikan rho benda kali V benda. Jadi W di udaranya 30, rho bendanya kita cari, volume bendanya tadi kita masukkan 4 kali 10 pangkat min 4, G-nya 10. Sehingga rho bendanya adalah 30 dibagi 40 kali 10 pangkat min 4 atau 0,75 dikali 10 pangkat 4, yaitu 7500 kg per meter kubik. Selanjutnya nomor 5. Seorang nelayan bermassa 65 kg pergi mencari ikan dengan perahu yang 1/5 volumenya berada dalam air laut. Kemudian nelayan memasukkan ikan hasil tangkapannya sebesar 5,5 kuintal sehingga 3/4 volume perahu berada dalam air laut. Awalnya 1/5 volumenya perahu yang dalam air laut, ketika dimasukkan ikan jadi 3/4 volumenya. Jika massa jenis air laut 1025 kg per meter kubik, berapa massa perahunya? Nah, kita tuliskan dulu yang diketahui. Massa nelayannya 65 kg. Kemudian volume perahu dalam fluida dalam keadaan pertama yang hanya nelayan sama perahu saja, itu volume yang tercelup dalam air laut 1/5 dari volume perahu. Sedangkan massa ikannya 5,5 kuintal atau 550 kg. Kemudian keadaan kedua, setelah ikan dimasukkan ke dalam perahu, maka volume perahu yang tercelup di dalam air laut menjadi 3/4 dari volume perahu. Nah, ini 3/4 volume perahu itu ya. Kemudian diketahui lagi bahwa massa jenis fluida atau massa jenis air lautnya 1025 kg per meter kubik. Berapa massa perahunya? Kita analisis berdasarkan keadaan yang pertama, itu saat 1/5 volume perahunya yang berada di dalam air laut. Berarti sama-sama ini di sini nanti keadaannya terapung ya. Ketika keadaan terapung, syaratnya FA sama dengan V. V-nya di sini ada, keadaan pertama ada 2 benda, yaitu perahu sama nelayan. Berarti massa perahu ditambah massa nelayan kali gravitasi. Sedangkan gaya angkat air laut terhadap bendanya adalah rho fluida kali VBF kali G. Rho fluidanya 1025, rho air laut, volume benda yang tercelup tadi 1/5 dari volume perahu. G-nya di sini bisa dicoret, sama-sama punya G, tidak usah dimasukkan. Massa perahu ditambah massa nelayan yaitu tadi 65. 1025 dibagi 5, 205 VP ya, 205 volume perahu sama dengan massa perahu ditambah 65. Berarti VP-nya berapa? Massa perahu ditambah 65 dibagi 205. Ini persamaan pertama. Kemudian kita beralih ke keadaan kedua ketika 3/4 volume perahunya tercelup di dalam air laut.
masih terapung, maka syaratnya sama, FA sama dengan V, tapi untuk V-nya di sini nggak cuma massa perahu sama massa nelayan, tapi ditambah dengan massa ikan tadi. Kemudian gaya angkat di sini adalah gaya angkat yang dialami oleh fluida terhadap bendanya. Maka gaya angkat dari fluida atau air laut ini raw fluida kali volume benda yang tercelup kali gravitasi. Bedanya kalau yang ini yang tercelup sekarang setelah ditambah ikan itu 3/4 Vp nya. Nah ini sama-sama punya G, juga kita bisa coret G nya. Nah sekarang 1025 dikalikan 3, 3075/4 kali Vp sama dengan massa perahu ditambah dengan 65 ditambah 550 gitu ya. Jadi 615. Nah ini persamaan yang kedua. Sekarang mensubstitusikan persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi Vp di persamaan 1 tadi kita masukkan ke persamaan 2. Masukkan ke sini. Jadi 3075/4 Vp sama dengan MP plus 615. Vp nya diganti MP plus 65/205 dari persamaan 1. Kemudian kita bisa bagi ini 3075 dengan 205 itu 15. Ada 15/4 dalam kurung MP plus 65 sama dengan MP plus 615. Yang punya MP kita kumpulkan 15/4 MP. MP dipindah sini min MP ya. Ini 615 dikurangi dengan 15 kali 65 975/4 itu. Jadi 15/4 MP dikurangi MP, MP ini 1 berarti 15 dikurangi 4/4 ya. 15/4 dikurangi 4/4 berarti 11/4 MP. Kemudian yang di sini kita samakan penyebut jadi 4, 615 dikali 4 2460 kurangi 975/4. Jadi tinggal nah ini sama-sama punya 4 berarti bisa kita coret lagi. Jadi tinggal 11 MP sama dengan 1485, ini pengurangannya hasilnya. Jadi MP nya 1485 dibagi 11 135 kg jawabannya ya. Nah kalau kita balik ke atas jawabannya adalah tuh oke.